Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, khususnya teman-teman saya yang hadir dalam kajian eksklusif kali ini dari Bumi ke Langit episode kedua. Semoga yang sakit jadi sembuh, yang sehat tidak sakit, dan semuanya sehat zahiran wa batinan, selama-lamanya, panjang usia dalam kebaikan, ketaatan, kebahagiaan, dan kelak kita semua meninggal dengan husnil khatimah. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah. Dari Bumi ke Langit, setelah episode sebelumnya kita menyimak bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka pada episode kali ini kita akan mencoba bagaimana mempelajari bagaimana perjalanan Nabi SAW dari bumi menuju langit. Nah, nantinya kita bisa menyelesaikan di episode ini sampai ke langit yang ketujuh, atau mungkin jangan-jangan masih di bumi nggak naik ke langit. Wallahu a'lam. Ya, yang penting bismillah, kita niat belajar, ta'allum wa ta'lim, saling belajar dan saling mengajar. Ada beberapa hal penting yang kemarin belum sempat saya sampaikan. Insya Allah saya sampaikan di episode kali ini. Yaitu diantaranya adalah baginda Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala. Itu ada proses perjalanan yang di darat, ada perjalanan dari darat ke langit. Di darat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke langit dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha dan lebih lagi. Pertanyaannya, kenapa nggak langsung dari Mekah kemudian menuju Sidratul Muntaha? Kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Dan kenapa diberhentikan di beberapa tempat seperti misalnya Bukit Tursina, kemudian tempat lahirnya Nabi Isa di Bethlehem, juga tempat yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berangkat menuju Mekah membawa Nabi Ismail alaihissalam. Ikhwani rahimakumullah. Nah, di antara hikmah-hikmahnya insya Allah akan terungkap malam hari ini. Ya, jadi saat itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Masjidil Aqsa, perlu kita ketahui Masjidil Aqsa saat itu dalam kondisi tertutup untuk publik. Ya, tidak bisa diakses oleh publik. Kenapa? Karena dikuasai oleh orang-orang Romawi. Saat itu Masjidil Aqsa dalam kondisi tertutup, tersegel, ya, dikuasai orang-orang Romawi. Nah, Nabi kita Muhammad SAW sampai di Masjidil Aqsa, pintunya tertutup. Apa yang dilakukan oleh baginda Muhammad SAW? Yang pertama adalah buruknya diparkir. Nabi SAW turun dari buruk, kemudian buruk diparkir, ya, tali kekangnya diikatkan ke salah satu tiang di dekat pintu Masjidil Aqsa. Nah, apa pelajarannya? Kita tahu nih buruk insya Allah nggak bisa dicuri. Ya, insya Allah nggak bisa dicuri. Kita tahu buruk juga tidak akan melarikan diri. Karena buruknya sangat cinta dan sayang pada baginda Muhammad SAW. Tapi kenapa harus diikat? Ini adalah ilmu syariat. Meskipun kita tawakal kepada Allah Ta'ala, meskipun kita pasrah kepada Allah Ta'ala, meskipun kita tidak takut dan tidak khawatir kehilangan yang kita miliki, tetapi kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjaganya. I'qilha, kamu ikat, baru kamu tawakal. Ya, maka Rasulullah SAW mengikatnya di tiang sebagai bentuk pelaksanaan syariat. Walaupun beliau SAW sangat mengerti buruk ini tidak akan dicuri, buruk tidak akan lari, tetapi syariat dijalankan. Dalam detik-detik seperti itu pun baginda Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya semua. Ya, mengajarkan pada umatnya semua, buruk saja diikat. Apalagi kendaraan kita yang rentan dicuri. Apalagi
rumah kita yang rentan dimasukin orang. Maka jalankan syariat, karena dengan menjalankan syariat itu bukan masalah nanti hilang atau enggak hilang, tetapi kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah turun dari Burak, maka Nabi SAW masuk ke dalam Masjidil Aqsa, pintu pun dibuka. Saat itulah Nabi SAW mendapatkan surprise, ya, kejutan yang menyenangkan. Karena di dalamnya, masjid yang dalam kondisi tersegel, dalam kondisi tertutup untuk publik, ternyata di dalamnya penuh sesak, ya, dengan hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang mulia, Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Muhammad SAW melihat ada Nabi Adam, melihat ada Nabi Ibrahim, melihat ada Nabi Isa alaihimussalam, dan seluruh anbiya wal mursalin. Semuanya disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau pun bahagia seperti yang udah kita pelajari kemarin. Kemudian beliau diminta untuk menjadi imam. Nah, apa ini hikmahnya? Nah, yang kemarin belum kita bahas itu ya. Salah satu hikmahnya adalah, saya mau nanya kepada Anda semua, kalau misalnya Anda disuruh membuat suatu pertemuan, muktamar. Ya, muktamar wali dan nabi seluruh dunia. Kira-kira tempat yang Anda pilih mana kira-kira? Tentu kita akan pilih Makkah Al-Mukarramah. Masjidil Aqsa itu pilihan nanti. Pilihan kita Masjidil Haram. Ini tempat yang paling layak, ini tempat yang terbaik. Ya, ini masjid yang terbaik di muka bumi. Jadi kita harusnya kumpulkan Nabi dan Rasul, para wali di Masjidil Haram. Tetapi Allah nggak lakukan itu. Pertemuan terbesar, ya, di jagat raya yang pernah terjadi adalah pertemuan di Masjidil Aqsa. Itulah pertemuan baginda Muhammad SAW dengan seluruh Nabi dan Rasul. Bayangkan, seluruh Nabi dan Rasul kumpul bertemu Nabi Muhammad SAW. Ini pertemuan akbar yang terbesar yang terjadi di jagat raya. Mungkin kita bisa mengumpulkan jutaan orang, tapi siapa yang berkumpul? Kita kalau mengumpulkan profesor-profesor pilihan dari semua universitas pilihan, itu nggak mudah. Ini Allah kumpulkan semua Nabi dan Rasul yang semuanya itu mengajarkan ajaran tauhid, yang semuanya mengajarkan umat hamba-hamba Allah untuk mengesahkan Allah, untuk meletakkan la ilaha illallah di dalam hatinya, untuk ikrar zahiran wa batinan. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, kumpul semuanya di Masjidil Aqsa. Kenapa dipilihkan Masjidil Aqsa? Di sini ada pelajaran bahwasanya Masjidil Aqsa tidak boleh dilupakan. Ya, meskipun sudah punya Masjidil Haram, meskipun sudah punya Masjid Nabawi, tetapi Masjidil Aqsa tidak boleh dilupakan, karena Masjidil Aqsa adalah masjid yang sangat penting, masjid yang sangat bersejarah, masjid yang punya nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semuanya dikumpulkan di sana, di Masjidil Aqsa. Itu hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua. Kenapa dibuat pertemuan ini di muka bumi sebelum ada juga pertemuan di langit dengan beberapa nabi khusus? Kenapa semua anbiya wal mursal ini tidak dikumpulkan di langit yang pertama? Kenapa tidak dikumpulkan di langit yang kedua? Tapi kenapa dikumpulkannya itu di Masjidil Aqsa? Kenapa semuanya kumpul di situ? Di antara hikmahnya adalah untuk menyerahkan kepemimpinan langit kepada baginda Muhammad SAW. Wahai Rasulullah SAW, aku Musa menyerahkan ini kepadamu. Wahai Rasulullah SAW, aku Nuh menyerahkan ini kepadamu. Wahai Rasulullah SAW, aku Ibrahim menyerahkan ini kepadamu. Seakan-akan mereka semua sedang menyerahkan jabatan yang selama ini mereka pikul, jabatan yang selama ini mereka pegang, diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang engkaulah yang memimpin kami semua dan memimpin umat manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkaulah yang memimpin ya kami semua dan seluruh umat manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertemuan itu adalah
seperti layaknya pelantikan Nabi Muhammad SAW sebagai khalifatullah, ya khalifahnya Allah yang memangku ya jabatan mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah baginda Muhammad SAW diletakkan sebagai imam, ditunjuk sebagai imam untuk ya yang pertama tasyrifan, menunjukkan kemuliaan baginda Muhammad SAW. Yang kedua adalah untuk menunjukkan engkaulah saat ini pemimpinnya. Jadi para anbiya wal mursalin seperti kami sudah pensiun, sekarang engkau yang mimpin, selama-lamanya engkau yang mimpin. Dan ini menghibur Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah SAW di Taif dilempari batu, di Mekah akan dibunuh, ya di Mekah disiksa. Baginda Muhammad SAW ditolak, tidak diinginkan di tempatnya sendiri, di kotanya sendiri, beliau SAW tidak diinginkan. Maka Allah ingin menunjukkan semua penghuni langit menunjukmu sebagai pemimpin, wahai baginda Muhammad SAW. Hikmah yang ketiga, bahwasannya Islam itu mengajarkan untuk selalu umat Islam ini bertemu dan bersatu. Untuk bertemu dan bersatu. Agar umat Islam tidak bercerai-berai. Untuk selalu seia sekata mengajak manusia ke jalan yang benar. Mengajak manusia ke jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Islam selalu mengajarkan dari kita kecil, kita diajarkan sholat berjamaah. Jangan sholat sendiri. Perbedaan yang sangat besar antara sholat sendiri dan sholat berjamaah. Bahkan dalam sholat berjamaah pun, dalam riwayat dan pendapat yang kuat, kita tidak boleh sholat sendiri. Maksudnya bagaimana? Saat kita sholat berjamaah, kemudian shaf pertama penuh, shaf kedua penuh, shaf ketiga penuh, shaf keempat penuh, kita berada di shaf kelima sendiri, maka kita diperintahkan mengambil salah satu jamaah dari shaf yang ada di depan kita untuk sholat bersama kita, menemani kita. Meskipun kita dalam jamaah yang besar, kita pun nggak boleh sholat sendiri. Kita suruh sholat berjamaah dan berdampingan. Kemudian juga di dalam ajaran sholat Jumat, diwajibkan umat Islam kumpul semuanya. Baik yang kulitnya hitam, kulitnya sawo matang, kulitnya putih, kulitnya merah, kulitnya kuning. Ya, warna kulit apapun, suku bangsa apapun, dari negara manapun, kumpul semuanya dalam satu shaf untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Masjidil Aqsa yang kecil, ya, ternyata diisi seluruh nabi dan rasul untuk menunjukkan kumpul dalam kebaikan ini, dalam kebaikan dalam seia sekata di jalan Allah taala akan membawa rahmat, membawa barokah. Ikhwani rahimakumullah, tentunya ini dalam kondisi bukan pandemik Covid-19. Nah, kalau pandemi Covid-19, kumpulnya jangan sampai menimbulkan kerumunan. Sesuai dengan apa yang telah diatur oleh negara. Termasuk diantaranya kita kumpul lewat Zoom ini. Ini bagian daripada kita berkumpul di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmah yang ketiga. Nah, setelah Nabi SAW dikumpulkan dengan Anbiya wal Mursalin, dikukuhkan sebagai pemimpin beliau-beliau semua, barulah Nabi kita Muhammad SAW dibawa ke langit. Nah, pertanyaannya, apakah Buraq itu ikut ke langit? Jawabannya menurut ulama yang saya ketahui, Buraq tersebut tetap diparkir di Masjidil Aqsa. Nabi kita Muhammad SAW berangkat ke langit ditemani malaikat Jibril alaihissalam. Ya, dengan bagaimana caranya? Wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Dan inilah kebesaran Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah malaikat Jibril mendahului Nabi Muhammad SAW. Dan tidak pernah Rasulullah SAW mendahului malaikat Jibril alaihissalam. Beliau berdua berjalan, ya, sejajar, berdampingan, ya, tidak saling mendahului. Dan ini ada pesan yang sangat penting, bahwasanya kita tidak boleh sendiri. Kita harus punya teman dan punya teman yang baik dalam perjalanan kehidupan maupun perjalanan menuju suatu kota maupun perjalanan ke suatu tempat. Kita disunahkan di situ kita punya teman. Tapi ingat, teman yang baik, malaikat Jibril alaihissalam adalah teman yang baik untuk baginda Muhammad SAW. Teman yang tidak mendahului kita dan teman yang tidak tertinggal di belakang kita. Enggak ninggal, enggak tertinggal. Selalu ada di samping kita, menemani kita. Itulah pesan dari perjalanan Nabi SAW didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka berangkatlah menembus
jagat raya, antariksa, melewati atmosfer, terus naik ke langit. Dikatakan bahwasannya Nabi SAW sampai kepada puncaknya batasan antariksa, yaitu pada langit dunia. Langit dunia ini di bawahnya adalah angkasa, kemudian sampai ke planet kita. Setelah melewati planet-planet, ya galaksi-galaksi, itu adalah langit yang pertama. Baru langit yang pertama. Bisa kita bayangkan sejauh apa itu perjalanannya? Sangat jauh. Mungkin ada yang nanya, kok bisa ya? Kok bisa berjalan cepat, kemudian kok tubuhnya kuat? Ingat bahwasanya baginda Muhammad SAW adalah ciptaan Allah yang terbaik. Ya, ciptaan Allah yang diciptakan Allah terhebat, ciptaan Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya beliau SAW telah dibekali oleh Allah Ta'ala dengan berbagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Karena itulah dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya innama ana basyarun, sungguhnya aku ini manusia seperti kalian, tetapi yuha ilayya, aku dapat wahyu. Aku ini manusia tapi aku rasul. Aku ini manusia tapi aku nabi. Aku ini manusia tapi aku nembus 7 lapis langit. Artinya beliau manusia yang punya kelebihan, basyarun laisa kal basyari, manusia yang tidak sama dengan manusia manapun yang ada di bumi maupun di luar bumi. Ikhwani rahimakumullah, sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaih. Ya, ini nabi kita, ini pemimpin kita, ini rasul kita, ini panutan kita, ini pujaan kita, ini dambaan kita, ini kecintaan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda punya pemimpin yang luar biasa. Anda punya pemimpin yang hebatnya tak tertandingi oleh siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai muslim kita harus bangga dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dari sisi manapun beliau sangat patut dan harus dibanggakan. Dari sisi manapun beliau sangat patut dan harus dicintai. Itulah kekasih kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, sampai ke langit pertama. Apa yang terjadi dalam berbagai hadis disebutkan dan diabadikan bagaimana sampainya Nabi Muhammad SAW di langit yang pertama. Fantalaqtu ma'a Jibril hatta atayna as-sama' ad-dunya qila man hadza. Maka saya pergi bersama Jibril alaihissalam sampai kami tiba di langit dunia. Langit yang pertama itu disebut langit dunia. Sama ad-dunya. Qila man hadza. Maka di situ ada pintu. Untuk masuk langit itu ada pintunya. Ya, enggak kemudian seperti yang kita bayangkan mungkin cuman kosong terus nembus gitu ya. Enggak. Jadi memang ada pintunya. Ya, dan itu suatu bangunan langit yang wallahu alam kita enggak ngerti itu bangunannya seperti apa. Karena dikatakan sab'an shidada. Ya, 7 yang kokoh, 7 lapis yang kokoh. Banaina fauqakum. Allah bangun di atas kalian. Jadi ada bangunan, ini langit nih bangunan, dan setiap jenjang langit, tingkatan langit, itu dihuni oleh malaikat dan sejumlah nabi. Ya, dihuni oleh malaikat. Berapa banyak jumlah malaikatnya? Nanti kita akan bahas. Yang jelas, saat itu Rasulullah SAW didampingi malaikat Jibril, kemudian sampai di langit yang pertama. Dalam hadis yang lain dikatakan malaikat Jibril mengetuk pintu langit pertama. Ikhwani rahimakumullah, di sini ada pelajaran yang sangat penting. Kalau kita masuk rumahnya orang, maka kita harus masuk lewat pintunya. Jangan masuk lewat naik gentengnya, kemudian loncat. Enggak boleh. Ya, jangan masuk lewat jendela. Min abwabiha. Masuklah lewat pintunya. Ini adab yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW, yang mana Rasulullah SAW diajarin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahsana ta'dibi, Allah yang mendidik aku, maka pendidikan Allah yang terbaik. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Ya. Bahkan kita diajarkan kalau udah ketuk pintu ngucap salam 3 kali, nggak ada yang bukakan pintu, maka kita pulang. Ya, jangan maksa masuk karena mungkin yang punya rumah lagi sebel sama kita. Ini jamnya orang tidur, dia datang mau ganggu ini ya. Ganggu tidur saya. Maka yang punya rumah punya hak untuk nggak bukakan pintu. Nggak ada kewajiban bukakan pintu. Ya, karena dia punya hak privasi. Rumah itu privasi. Bahkan dalam hadis kita nggak boleh ya berusaha lihat-lihat, ngintip-ngintip rumah
orang yang kita ketuk pintunya. Ya, boleh itu ada orang ngintip-ngintip dalam syariat, bahkan diizinkan, tapi jangan Anda lakukan. Itu kalau matanya dicolok itu boleh itu. Ini karena dianggap pencuri, matanya udah mencuri nih. Matanya udah mencuri, tapi jangan praktek ya. Nanti ada temannya intip-intip kemudian dicolok matanya gitu. Nah, jangan seperti itu. Ini cuma gambaran bahwasannya privasi seorang muslim dan manusia yang lain itu betul-betul diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah 3 kali ketuk, mengucapkan salam gak dijawab, pulang kita, pergi. Malaikat Jibril alaihissalam, langit pintunya diketuk. Apa yang terjadi? Maka malaikat yang tugasnya jaga pintu langit. Jadi langit itu ada pintunya dan pintunya ada yang jaga. Nah, ini kalau kita punya rumah kasih pos satpam boleh itu. Ya, kasih pos security ini, security mau masuk ya harus lewat security. Boleh. Berarti rumahnya gede. Sebelum masuk ke inti rumah, di gerbang depan sudah ada posnya ini yang bagian jaga. Nah, ini seperti langit ya. Nanti boleh saudara-saudara, teman-teman muslimin muslimah dimanapun Anda berada punya cita-cita, saya pengen punya rumah seperti langit. Ya, gimana? Itu yang pertama ada, kalau ada langit pertama nanti itu gerbang pertama. Kebun-kebun indah dan lain sebagainya. Di situ ada pintunya, ada penjaganya. Masuk pada gerbang yang kedua. Mungkin di situ saya akan buat kolam-kolam, sungai-sungai dan lain sebagainya. Nanti di intinya yang tengah sendiri setelah 7 gerbang baru rumah saya. Masya Allah, cita-cita yang luar biasa ya. Berarti kita harus punya duit yang banyak, kita harus kaya raya. Semangat saudara-saudara. Ya, karena yang ngasih Allah, yang memberi Allah Ta'ala, bukan manusia. Ikhwani rahimakumullah. Ketuk pintu, saat itulah ditanya, man hadza? Malaikatnya nanya, siapa ini? Pertanyaannya kemudian muncul. Emang malaikat gak kenal pemimpinnya? Emang malaikat Jibril gak mondar-mandir langit bumi? Malaikat Jibril alaihissalam itu mondar-mandir. Ya, sering turun ke bumi. Sering nemuin para anbiya wal mursalin. Sering nemuin Nabi Muhammad SAW. Tentunya melewatin pintu-pintu itu. Tetapi kenapa malaikat yang jaga pintu gak kenal yang ngetuk? Kok gak kenal yang ngetuk? Padahal dikatakan pintu langit itu dari luar nggak bisa lihat dalam, dari dalam bisa lihat luar. Jadi kalau ibarat kaca-kaca riben tuh ya. Ya dari dalam ini bisa lihat yang luar nih. Siapa itu kelihatan. Tapi dari luar nggak bisa lihat dalam. Ini pintu langit seperti itu. Ya sangat kalau di dunia saja orang bisa buat pintu dengan teknologi yang canggih. Bayangkan bagaimana canggihnya pintu langit itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Malaikat yang jaga pintu nggak ngerti kalau itu malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril alaihissalam dalam mode penyamaran, tidak mewujud dengan wujud aslinya sebagai malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga perlu ditanya identitasnya, siapa ini? Nah, di situ juga ada pelajaran bahwasannya orang yang mau nembus langit itu nggak sembarangan. Nggak bisa orang nembus pintu langit, dijaga ketat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak punya akses, nggak bisa masuk. Ya, nggak punya akses, nggak bisa masuk. Sekelas malaikat Jibril alaihissalam pun masih ditanya, siapa ini ya? Ini siapa? Man hadza? Siapa ini? Maka dijawab Jibril. Saya Jibril. Kemudian tanya lagi, man ma'ak? Kamu bawa siapa? Ya, jadi mau ditanya ini identitas tugasnya malaikat menanya dengan detail. Kamu siapa? Kalau bawa teman, nah yang sama kamu siapa? Siapa yang bersamamu? Qila Muhammadun SAW. Saya membawa Nabi Muhammad SAW. Qila waqad ursila ilaih. Loh, ini Nabi Muhammad SAW sudah diutus untuk ke langit ini ya. Sudah diperintahkan untuk ke langit. Karena seluruh malaikat di setiap jenjang langit itu nunggu-nunggu. Karena beliau-beliau semua udah gladi resik ya. Setiap detik, setiap saat gladi bersih. Kalau Nabi SAW naik sambutannya seperti ini. Jadi seluruh langit itu menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Maka begitu dikasih tahu, sudah diutus. Senangnya luar biasa. Nanya, udah diutus nih, bener nih ke langit ini. Udah saatnya masuk, Masya Allah. Senanglah seluruh malaikat. Maka saat itu dijawab, qala na'am. Maka para malaikat pun menjawab dengan singkat yang diabadikan di dalam hadis ya. Tentunya sambutan-sambutannya lebih dari yang diceritakan. Seperti misalnya kita lihat, ada orang ketemu dengan pejabat penting, atau pejabat penting dengan ketemu orang yang di bawahnya kelasnya.
Maka selesai ada konferensi pers. Yang diceritakan cuma poin-poin 1, 2, 3. Yang diobrolkan 5 jam tuh nggak disampaikan. Yang diobrolkan 7 jam mungkin nggak disampaikan. Tadi 7 jam ngobrol apa saja? Ya intinya begini, begini, begini. Nah itu inti kalimat malaikat apa? Yang disampaikan malaikat di langit yang pertama, marhaban bih wa ni'mal maji'. Ya, selamat datang ya untuk beliau. Dan inilah kedatangan yang ditunggu-tunggu. Ya telah datang. Kedatangan yang sangat indah, ya menyenangkan. Sudah sampai ke sini orangnya. Alhamdulillah. Malaikat mengucapkan kalimat marhaban. Makanya kalau kita ikut pembacaan maulid, nanti ada waktu asrokol kata orang, karena biasanya syairnya di awal asrokol badru alaina atau kalimat-kalimat yang lain, mahallul qiyam waktunya berdiri, di situ ada marhaban marhaban ya nurul aini. Misal seperti itu, sallallahu. Ini marhaban marhaban ini ngambilnya dari ucapannya malaikat, dari ucapannya para nabi dan rasul ketika Mi'raj. Ya diambil oleh para ulama bagaimana cara menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian apa yang terjadi di langit yang pertama? Dalam hadits yang lain setelah bertemu malaikat, maka Rasul pun melihat di intinya langit yang pertama. Jadi langit pertama itu ada bagian intinya. Ya, ada bagian intinya. Di inti langit pertama di situ ada Nabi Adam alaihissalam. Lagi duduk Nabi Adam alaihissalam, kalau noleh ke kanan senyum, kalau noleh ke kiri nangis. Kalau noleh ke kanan lihat anak cucunya yang masuk surga, kalau noleh ke kiri melihat anak cucunya yang masuk neraka. Naudzubillah min dzalik, beliau menangis. Ikhwani rahimakumullah. Maka Nabi kita Muhammad SAW pun menghampiri dan mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Ya, menghampiri dan mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Fasalamtu alaih. Maka aku mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Faqala marhaban bika min ibnin wa nabiyyin. Maka Nabi Adam pun menjawab, selamat datang untukmu. Ya, setelah mengucapkan salam, selamat datang untukmu. Ini anak ya dan nabi. Ya, udah anak juga nabi, anak kesayangan. Dikatakan ibnin, ibnin itu anak. Tapi yang dimaksud anak keturunan. Kita semua anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Wan nabi, dan selamat datang juga engkau sebagai nabi. Satu statusnya sebagai cucu, yang kedua statusnya nabi. Disebut semua status Nabi Muhammad SAW oleh Nabi Adam alaihissalam. Ikhwani rahimakumullah. Muncul pertanyaan. Kan di bumi sudah ketemu toh sama Nabi Adam. Itu nanti kalau kita urutkan kalimatnya sama-sama semua. Marhaban, marhaban itu sama semua. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, 4, 5, 6, 7. Langit pertama bertemu Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ya, ketemu seperti itu. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita baca di sini, Fa'atayna sama'at thaniyah, kila man hadha, qala Jibril, kila man ma'a, qala Muhammadu sallam, kila ursila ilaih, qala na'am, kila marhaban bih, ni'mal maji uja'. Fa'ataitu ala Isa wa Yahya, faqala marhaban bika min akhin wa nabi. Fa'atayna sama'at thalithah, kila man hadha, kila Jibril, kila man ma'ak, kila Muhammadun, kila waqad ursila ilaih, qala na'am, kila marhaban bih, wa ni'mal maji uja'. Fa'ataitu Yusuf wa salamtu alaih. Jadi di langit yang kedua dan kedua itu bertemu Nabi Isa dan Yahya. Langit yang ketiga bertemu Nabi Yusuf alaihissalam. Langit yang keempat bertemu Nabi Idris. Langit yang kelima bertemu Nabi Harun. Langit yang keenam bertemu Nabi Musa. Langit yang ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Kenapa kok yang ditemuin nabi-nabi ini? Yang lain kok enggak? Kenapa yang ditemuin kok Nabi Isa dan Yahya, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Yusuf? Apa hikmahnya? Nah, ini salah satu hikmah. Banyak sebetulnya hikmahnya banyak. Ya, ini kalau saya terangkan di sini nanti kita nggak selesai nih bahasannya. Nanti episode 3 daftar lagi, donasi lagi. Ya, jangan, ini kita mau selesaikan. Di episode ini dari bumi ke langit selesai. Insyaallah. Kawan-kawan, ya sebelum dilanjutkan ngopi dulu. Ya, waktu minum kopi. Ini wajah-wajah tegang semua. Baru 30 menit udah wajahnya kenceng semua.
Nah, minum kopinya yang kopi, yang teh minum tehnya ya. Saya minum air dulu. Betul, bismillah. Karena Mas Hamdani nggak nyerahkan kopi saya di depan saya. Kopi saya jauh. Alhamdulillah. Ya, Afia Coffee ya. Silahkan dipesan yang belum pesan. Iklan. Alhamdulillah. Akhirnya kopi saya juga nyampe ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah, lanjut. Alhamdulillah. Ikhwani rahimakumullah. Apa hikmahnya? Kenapa di dunia sudah ketemu, di langit ketemu lagi dengan sejumlah nabi khusus? Enggak semuanya. Tapi ketemunya di langit. Maka sebagian ulama mengartikan bahwasannya di langit pertama itu gambaran nanti pulang dari Isra dan Mi'raj, baginda Muhammad SAW akan pindah dari Mekah menuju Madinah seperti Nabi Adam pindah dari surga kemudian ke muka bumi. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, kemudian langit kedua, langit ketiga dan seterusnya. Nanti kalau kita bahas panjang. Saya tertarik pada hikmah yang satu ini. Karena hikmahnya banyak ya, tapi ini hikmah yang saya tertarik untuk saya sebarluaskan. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu salah satu intinya adalah untuk tasliyah. Allah menghibur Nabi Muhammad SAW. Allah menghibur Nabi Muhammad SAW. Tahu Allah kekasihnya sedih, tahu kekasihnya diusir, tahu kekasihnya dihina, tapi sabarnya luar biasa. Dan gak pernah Rasulullah SAW itu menyalahkan orang lain. Selalu Rasulullah itu menuduh dirinya yang gak sempurna, dirinya yang penuh kekurangan. Selalu menyalahkan diri beliau SAW. Maka Allah pun menghibur. Ya Allah pun menghibur. Dihiburnya adalah diajak jalan-jalan. Keliling jagat raya. Masya Allah. Makanya muncul itu hadis safiru tasihu. Safiru tasihu. Safiru turzaku. Kama qala sallallahu. Lakukan perjalanan, kamu akan sehat. Lakukan perjalanan, turzaku. Nanti kamu akan diberi rezeki. Nah, makanya Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibawa ke muka bumi, kemudian dibawa ke langit, ketemu nabi-nabi, ketemu rasul-rasul, dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena ini perjalanan tasliyah, maka Allah Taala memilihkan yang ketemu Nabi SAW secara khusus itu nabi-nabi dan rasul-rasul yang penderitaannya terbanyak. Jadi yang banyak mengalami penderitaan sebagai ujian. Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi, dipisahkan dari istrinya tercinta, ya Sayyidatuna Hawa. Maka itu pelajaran buat Nabi SAW. Nabi Adam pernah mengalami kesedihan yang luar biasa karena harus berpisah dengan kekasihnya, berpisah dengan istrinya tercinta, yang tak tergantikan oleh siapapun. Begitu pula sedihnya Nabi Muhammad SAW ketika berpisah dengan Sayyidah Khadijah karena Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Sayyidah Khadijah berpulang ke rahmatullah. Maka Allah ngasih contoh. Nih, Nabi Adam juga mengalami hal yang sama. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam yang diusir oleh keluarganya, dibuang oleh keluarganya, oleh kakak-kakaknya. Nabi Yusuf itu dibuang karena rasa cemburu, bukan karena benci, tapi karena rasa cemburu. Yang kemudian berakhir dengan kakak-kakaknya pun sadar dan menjadi pecinta Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Rasul dikasih gambaran, kalau engkau diusir oleh kerabatmu, ya, oleh keluargamu, sukumu, bangsamu, ya, penderitaanmu juga dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ya, Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi yang kemudian dibunuh, kemudian Nabi Musa alaihissalam yang juga harus keluar dari Mesir, ya, kemudian juga mengalami
begitu banyak Nabi Musa itu gangguan dari kaumnya. Ya, gangguan dari kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam yang harus dibakar, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini tasliyah, hiburan. Jadi seseorang itu akan menjadi ringan bebannya kalau dia dipertemukan dengan orang-orang yang mengalami peristiwa yang sama dengannya. Contoh, satu kampung rumah yang terbakar cuma satu, yang lain nggak terbakar. Ya, yang lain nggak terbakar. Satu rumah terbakar, yang lain nggak. Maka itu bebannya yang punya rumah besar, berat. Tapi kalau satu kampung ada 20 rumah yang terbakar, dari 40 rumah, maka 20 rumah ini meskipun itu beban, tapi begitu lihat, oh tetangga saya juga ini. Oh yang di pojok sana juga mengalami yang sama. Bebannya akan turun, bebannya akan ringan. Kemudian juga kalau ada, kita lihat orang yang konseling ya namanya ya. Itu konseling itu biasanya dikumpulkan korban-korban yang sama. Orang-orang yang mungkin pernah, naudzubillah min dzalik, semoga kita semua diselamatkan, keluarga kita diselamatkan. Orang-orang yang pernah terlibat kasus pemerkosaan, diperkosa. Ya, diperkosa, naudzubillah min dzalik. Maka muncul trauma. Ketika untuk proses penyembuhannya biasanya ada konseling kumpul nih, orang-orang yang pernah ya, diperkosa kemudian trauma. Maka bebannya akan berkurang. Oh, bukan cuma saya yang mengalami, bukan cuma saya yang mengalami. Jadi kalau ada penderitaan yang juga diderita oleh orang lain, kemudian orang yang lagi mengalami penderitaan itu bertemu, kemudian berbicara, maka akan turun. Ya, akan turun penderitaannya. Nah, inilah hebatnya Isra dan Mi'raj yang syarat dengan bukan hanya mukjizat, ya, tetapi syarat dengan pelajaran yang luar biasa dari segi ilmu jiwa dan lain sebagainya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam menghibur Nabi Muhammad SAW memilihkan nabi-nabi dan rasul yang mengalami penderitaan yang banyak seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada pesan di situ. Beliau-beliau ini semua mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi karena beliau-beliau itu betul-betul sabar, beliau itu betul ikhlas, maka mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau juga karena sabar dan ikhlas, maka Allah mengangkat derajatmu setinggi-tingginya, lebih tinggi dari semua yang ada dari anbiya wal mursalin. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ini cara kita untuk menghibur ya. Tapi jangan sampai salah nyebut. Tuh kadang jenguk orang sakit seperti yang saya sampaikan. Jenguk orang sakit, ya kemudian udah bagus ceritanya. Yang positif bukan cuman kamu, yang kena serangan jantung bukan cuman kamu. Ya itu paman saya juga serangan jantung, kemudian bibi saya juga serangan jantung. Itu loh, fulan teman kamu akrab itu juga serangan jantung. Itu bagus, sampai di situ bagus. Tapi jangan dilanjutkan. Ya kemarin pada meninggal. Nah, ini ngawur ini. Nah, ini ngaco nih. Itu fulan kena serangan jantung, kemarin meninggal tuh. Ya, itu dia teman baik kamu itu ya meninggalnya serangan jantung. Ini bukan mau menghibur, tapi mau menjatuhkan orang ya, buat orang down sehingga dia down sehingga dia menjadi semakin pesimis ya, nggak pengen sembuh, nanti akhirnya semangatnya akan hilang terkikis. Lihat, tiru caranya Allah Ta'ala. Allah kumpulkan rasul-rasul dan nabi-nabi yang mengalami ya penderitaan yang sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian di setiap pintu langit ternyata ada penjaganya. Makanya tidak bisa itu setan mau mencuri kabar langit, berita langit, tidak bisa. Anda jangan kemudian bayangkan filmnya Sung Gokong ya, Kerasakti yang bisa ke langit, kemudian mencuri berita langit, ya main-main di langit seenaknya. Itu khayalan-khayalan yang seperti itu. Ini langit ini sama Allah Ta'ala betul-betul didesain, ya bukan bermain-main. Desain yang betul-betul detil. Setiap langit ada penghuninya, setiap langit ada pintunya, setiap langit ada penjaganya. Dan setiap langit punya keistimewaan sendiri. Ya punya keistimewaan sendiri. Ikhwani rahimakumullah. Setiap langit pun nanya, siapa kamu? Siapa yang bersama kamu? Begitu dengar Nabi Muhammad SAW, semuanya menyambut Rasulullah SAW. Nah, yang menarik adalah
ketika Rasulullah sampai di langit yang ke-6. Bertemu Nabi Musa alaihissalam. Ya, pertemuan dengan Nabi Musa ini pertemuan yang banyak kisahnya, ya, banyak ceritanya. Bagaimana Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, Nabi Musa ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, itu nangis Nabi Musa. Ya, nangis kenapa? Ditanya oleh Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril, kenapa dia nangis? Kenapa Nabi Musa nangis? Maka Nabi Musa menjawab, "Ghulam, anak muda setelah aku. Anak muda setelah aku." Artinya umurnya nggak panjang, dalam usia yang singkat Nabi Muhammad SAW dibandingkan usia Nabi Musa dan kaumnya, tetapi umatnya yang masuk surga jauh lebih banyak dari umatku dan masuk surga lebih awal dari aku. Nah, ini namanya ghibthah. Ya, iri pengen dapat yang sama, ya. Iri pengen dapat yang sama. Maka Nabi Musa itu sampai minta agar jadi umatnya Nabi Muhammad SAW, karena itu masuk surga paling awal, ya, masuk surga paling cepat. Kemudian Nabi Musa alaihissalam selalu, ya, di langit ke-6 nanti ada percakapan yang menarik tentang masalah sholat. Kita bahas nanti, ya. Bagaimana Nabi Musa kalau dalam tanda kutip memaksa Rasulullah SAW untuk minta diskon waktu sholat. Ya, minta diskon waktu sholat. Dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Nanti kita bahas. Setelah langit ke-6, naik langit ke-7. Di langit yang ke-7 bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kakeknya. Ya, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah dari Nabi Ismail bin Ibrahim. Cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kita setiap sholat itu punya salam dan sholawat khusus untuk Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kita akan bahas, kita akan jelaskan. Dilihat oleh Rasulullah SAW, di langit yang ke-7 itu ada Baitul Ma'mur. Di langit yang ke-7 ada apa? Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur adalah Ka'bahnya langit. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya langit. Sebagaimana di bumi ada Ka'bah, di langit yang ke-7 ada Ka'bah. Baitul Ma'mur. Nah, kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, Baitul Ma'mur ini kalau jatuh dari langit ke-7, jatuh, maka dia akan persis jatuhnya itu menimpa Ka'bah. Artinya, dari Ka'bah, tarik garis lurus ke langit, itu akan ketemu dengan Baitul Ma'mur. Subhanallah, ya. Ada yang tawaf di bumi, ada yang tawaf di langit yang ke-7. Nah, dikatakan kalau yang masuk Baitul Ma'mur yang luas itu, setiap harinya 70.000 malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat. Dan malaikat itu kalau udah keluar, dia nggak balik lagi. Jadi besok yang datang 70.000 malaikat yang lain. Besok yang datang 70.000 malaikat yang lain. Besok yang datang 70.000 malaikat yang lain. Kalau kita tahu orang haji dan umroh, ya haji dan umroh, kita tuh kalau tawaf, besoknya tawaf lagi, ya kita lagi. Ya, lusa yang tawaf, ya kita lagi. Tahun berikutnya mungkin yang datang sebagian banyak itu juga orang-orang yang kemarin umroh, yang kemarin juga haji. Dan jumlahnya yang tawaf itu sedikit, yang tawaf ya. Baru totalnya nanti banyak, tapi yang tawaf masuk sedikit. Karena memang Masjidil Haram enggak segede Baitul Ma'mur. Pertanyaannya, lah kalau tiap hari 70.000 malaikat yang tawaf dan besoknya datang 70.000 malaikat lain yang berbeda, lah terus jumlahnya malaikat ini berapa? Berapa jumlahnya malaikat? Dikatakan bahwasanya malaikat-malaikat yang di Baitul Ma'mur itu ada yang roki'an. Dari mulai diciptakan sama Allah Ta'ala dalam kondisi ruku terus. Kemudian ada lagi malaikat yang sajidan, sujud terus. Ada malaikat yang berdiri terus. Ya, ada malaikat yang posisi tahiyat terus. Ini dari mulai diciptakan sampai nanti kiamat. Setelah tiba kiamat, malaikatnya itu kemudian mengucap sama Allah Ta'ala, Subhanaka, Maha Suci Engkau ya Allah, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, Rabb, kami ini selama ini belum bisa ibadah yang benar sama kamu. Masya Allah. Rukuk sejak diciptakan sampai kiamat, sujud sejak diciptakan sampai kiamat, ngomongnya apa? Kami ini belum ibadah yang benar sama kamu ya Allah. Nah sementara kita 5 waktu bolong-bolong aja udah sok gitu ya. Udah merasa udah ibadahnya benar. Sholat kita aja ya begini kita merasa ibadahnya benar. Kita merasa aku udah sholat ya Rob, aku udah ibadah loh. Kok masih begini hidupku? Kok masih begini? Nuntut Allah gitu ya, nuntut Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di Baitul Ma'mur itulah Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Ibrahim lagi bersandar di Baitul Ma'mur.
musnidan ya, lagi nyantai. Sendenan kalau kata orang Jawa ya, bersandar gitu. Duduk nyantai bersandar di Baitul Ma'mur. Nabi SAW mengucapkan salam, seperti yang lain dijawab salamnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi di situ ada satu peristiwa yang menarik. Ya, apa peristiwa yang menarik tersebut? Dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Ibnu Abi Dunya, Ibnu Hibban. Hadis ini sahih. Bahwasanya Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh berwasiat kepada Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya Nabi Ibrahim pada kita, umatnya Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya Nabi Ibrahim kepada cucunya Nabi Muhammad SAW. Kita pun sebagai umatnya dicintai. Nabi Ibrahim berkata, sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW lailata usriya bih mara ala Ibrahim alaihi salatu wasalam faqala man ma'ak ya Jibril, qala hadza Muhammadun, faqala lahu Ibrahim alaihi salatu wasalam, ya Muhammad mur ummatak falyukthiru min ghirasil jannah, fa inna turbataha thayyibatun wa arduha wasi'atun. Qala wa ma ghirasul jannah, qala la haula wa la quwata illa billah. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah dikasih tahu oleh malaikat Jibril alaihissalam bahwasanya ini Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim berkata, mur ummatak, ya, sampaikan kepada umatmu untuk memperbanyak menanam tanaman di surga. Karena surga itu tanahnya subur dan luas. Jadi umatmu suruh banyak-banyak nanam pohon di surga, karena surga itu tanahnya subur dan luas. Maka Nabi SAW nanya, wa ma ghirasul jannah. Kemudian apa itu? Tanamannya di surga apa? Maka diajarkan untuk mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Mari kita bersama-sama ucapkan la haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Barusan 3 pohon kita tanam di surga. 3 pohon di surga, pohonnya gede-gede. Jadi kita ini rugi kalau satu hari nggak nanam pohon di surga. Rugi. Lah selama ini kemana kita nih? Nanam apa kita ini? Nah ini lewat kajian dari bumi ke langit, Allah Ta'ala mengingatkan kita semua bahwasannya wasiat Nabi Ibrahim agar kita banyak-banyak mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Kemudian dalam riwayat yang lain ditambahin, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dalam riwayat yang lain ya, ada kalimat yang lebih menghibur kita semua. Ya, bahwasannya malaikat Nabi Ibrahim berkata, "Ya Muhammad akri ummatak minni salam." Wahai Nabi Muhammad SAW, sampaikan salamku untuk umatmu. Waalaikumsalam ya Nabi Allah Ibrahim. Ya, ini Nabi Ibrahim tuh ngucap salam sama kita loh. Kita balas enggak itu? Waalaikumsalam. Makanya kita kalau atahiyat itu kan diajarin atahiyat itu sholawat kita juga kepada Nabi Ibrahim, juga kepada keluarganya. Karena apa? Balas budi. Balas budi Nabi Ibrahim yang di langit ke-7 masih ingat kita. Di langit ke-7 Nabi Ibrahim enggak melupakan kita. Nabi Ibrahim titip salam. Sampaikan salamku untuk umatmu, wahai Nabi Muhammad SAW. Jadi di langit yang ke-7 Nabi Ibrahim mendoakan kita selamat. Mendoakan kita selamat di langit yang ke-7. Bayangkan di langit yang ke-7 ada Nabi yang ingat kita loh. Di langit yang ke-7. Misal gini loh ya, mungkin kalau nggak bisa ngerasain, nggak terasa. Misal Anda lagi di kota Anda masing-masing. Kemudian tiba-tiba ada satu pejabat penting ya lagi berada di Mekah. Pejabat tadi terus ngomong sama teman Anda, tolong sampaikan salam sama temanmu ya, namanya Fulan. Ya kita kaget loh, kok kita diingat sama dia ya? Di Mekah loh, ingat saya. Kemudian ngasih hadiah, ya nih dia suruh sering-sering ya nanam yang ini, ngucap ini nanti hasilnya ini. Dikasih saran, pasti ya kita seneng. Pejabat ini, ulama ini, tokoh masyarakat ini nginget saya di Mekah. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam nginget kita di langit yang ke-7, puncaknya langit. Diingat, pasti pesannya ini penting. Makanya jangan sepelekan zikir la haula wa la quwata illa billah. Jangan sepelekan zikir ini. Ya. Kemudian apa? Yang kedua,
sampaikan salamku untuk umatmu wahai Nabi Muhammad SAW, dan beritahu mereka semua, wa akhbirhum, bahwasannya annal jannata thayyibatu turbah. Surga itu tanahnya subur, airnya juga segar, kemudian surga itu lembah, dan tanamannya surga itu adalah mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mari kita ucapkan bersama-sama. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau kita ingat lagunya almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semisal itu yang saya ingat ya. Ini nggak tahu nih tersebut Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, karena lagunya yang ngajak orang menanam di surga. Tanaman surga. Nah, ini kita kalau sambil naik mobil, sambil nyetir, ya di antara zikir kita baca ini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Daripada kita melamun. Baca itu setiap langkah, melangkah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Kalau ini kita lakukan, maka pasti hidup kita enggak akan kesempitan. Kenapa? Karena Allah mengatakan, barang siapa a'radha an dzikri, berpaling dari zikir aku, berpaling dari mengingat aku, kata Allah, maka aku akan memberikan kepadanya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, kata Allah Ta'ala. Allah akan beri dia kehidupan yang sempit kalau dia itu berpaling dari zikrullah. Nah, ini kalau kita rajin zikir, ya hidup ini banyak berzikir, dan di antara mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah, maka Allah akan jadikan hidup kita sebaliknya dari sempit, jadi lapang. Makanya kalau hidup kita ini banyak sempitnya, banyak susahnya, ya cek zikir kita berapa persen satu hari. Zikir kita seberapa banyak, pasti kita kurang berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Ya, jadi ketemu dikasih amanat untuk memperbanyak mengucapkan kalimat zikir tersebut. Nah, di sini ada hikmah. Apa itu hikmahnya? Ada orang kan mengatakan bahwasannya yang meninggal nggak bisa memberi manfaat. Orang kalau udah meninggal nggak bisa beri manfaat. Nah ini loh dalilnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalilnya para habaib dan para kiai dan para ustadz, para ulama, bahwasannya yang meninggal dunia itu bisa ngasih manfaat kepada yang hidup dengan izin Allah Ta'ala. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam sudah meninggal. Rasulullah itu ketika dapat ilmu ini dari Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahimnya sudah meninggal. Yang bertemu dengan Nabi SAW adalah ruh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketemunya di langit yang ketujuh. Ternyata di langit yang ketujuh ada bahthul ilmiah. Ada pembahasan keilmuan. Di langit yang ketujuh yang dibahas adalah ilmu. Dan ilmu ini diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Ini manfaat dari yang meninggal dunia untuk yang masih hidup. Jadi yang meninggal beri manfaat kepada yang hidup dalam wujud ilmu. Artinya yang meninggal bisa ngajarin yang hidup. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu dalil. Mungkin ada yang bermimpi ketemu orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, kemudian diajarkan oleh orang soleh tersebut zikir-zikir, ya, diberi nasihat-nasihat. Ini bagian apa yang diambil dari hikmah Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Setelah sampai di Baitul Ma'mur, kemudian naik lagi Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini dikatakan khilaf letaknya. Ada yang mengatakan di langit ke-6, ada yang mengatakan di langit yang ke-7. Kesimpulannya para ulama, Sidratul Muntaha itu di langit ke-7, tapi akarnya sampai di langit ke-6. Bisa kita bayangkan ya. Di langit ke-7 pohonnya, akarnya di langit ke-6. Sidratul Muntaha itu adalah pohon. Sidrah ya, yang paling ujung. Dikatakan paling ujung karena semua yang dari bumi dan langit, yang dari bawah ke atas, berhentinya di situ. Sementara yang dari langit, dari arsy, ya, dari arsy-nya Allah Ta'ala, itu turunnya ya di situ. Yang dari atas berhenti di situ, yang dari bawah berhenti di situ. Nah, setelah Sidratul Muntaha ini, ke atas nggak ada yang boleh naik. Nggak ada yang boleh melewati situ. Malaikat Jibril alaihissalam pun saat itu yang tidak pernah meninggalkan Nabi SAW, selalu bersama Rasulullah SAW,
tiba-tiba berhenti ketika Rasul terus jalan, malaikat Jibril berhenti, maka Rasul pun berhenti. Nah ini loh yang namanya persahabatan, pertemanan ya. Tahu loh kok teman saya nggak ikut, malaikat Jibril kok nggak ikut. Maka Nabi SAW pun noleh nanya, wahai Jibril kenapa kamu nggak ikut? Maka dijawab, saya tidak boleh dan kami tidak boleh. Dan tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke tempat itu. Kecuali engkau, wahai Nabi Muhammad SAW. Kalau sedikit saja saya bergerak, maka saya akan hancur. Jadi kalau ngelangkah sedikit ke tempat itu, akan hancur. Padahal saat itu, Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Bukan dalam mode penyamaran. Dalam wujud aslinya, di mana beliau punya 600 sayap. 600 sayap, yang satu sayap itu, ya kalau dikembangkan, menutupi antara bumi dan langit. Bisa kita bayangkan bagaimana kehebatan pandangan Nabi Muhammad SAW. Gimana ya? Wujud aslinya segede itu. Lah terus Rasul itu cara lihatnya gimana? Udah lah, pokoknya otak kita nggak nyampe lah. Allahumma sholli wa sallim alaihi, nggak nyampe otak kita. Bagaimana manusia, kan Rasul nggak berubah bentuk, tetap sebagai manusia. Tetap wujudnya Nabi Muhammad SAW, ya yang setinggi beliau, ya dengan bola mata yang indah, dengan tubuh yang kuat. Nabi SAW itu bisa melihat malaikat Jibril yang segede itu saat itu. Di alam yang seluas itu. Terus gimana? Udah nggak masuk akal kita, nggak nyampe. Makanya Isra dan Mi'raj ini suatu rahasia ilahiyah yang Rasul SAW diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk membeberkannya. Untuk membukanya kepada umat manusia. Dan ini adalah khazanah keilmuan yang luar biasa. Ini warisan ilmu yang nggak ada tara, karena nggak mungkin ada manusia manapun yang bisa melakukan perjalanan seperti Nabi Muhammad SAW. Nggak ada. Ikhwani rahimakumullah. Nah, di sini ada juga pelajaran bahwasannya baginda Muhammad SAW oleh Allah Ta'ala dibawa ke satu tempat yang tidak ada makhluk Allah diizinkan ke sana. Nggak ada yang boleh ke sana. Untuk menunjukkan apa? Engkau satu-satunya makhlukku, ciptaanku, yang kamu di muka bumi diusir, tapi kamu diterima sampai ke alam langit yang paling tinggi. Diterima. Ditinggikan betul derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada satu hal yang perlu diluruskan. Ya. Nah, ini banyak saudara kita, mungkin teman kita yang salah paham dan gagal paham. Kemudian mengatakan bahwasannya Allah ada di langit. Jadi waktu Rasul Mi'raj ke langit, Rasulullah itu bertemu Allah dalam arti Allahnya ada di langit. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah bertemu dengan Allah, tapi Allah nggak berdiam di langit. Allah nggak bertempat di langit. Allah maha suci dari menempati suatu tempat dan ditempati oleh suatu tempat. Allah maha suci dari semua itu. Ikhwani rahimakumullah. Allah membawa Rasul ke langit. Allah membawa Rasul sampai ke bawahnya Arsy. Iya. Allah bawa Rasul sampai masuk surga. Allah bawa Rasul sampai lihat neraka. Tapi Allah enggak di situ. Allah enggak tinggal di langit, ikhwani. Jangan jadi orang yang menyamakan Allah dengan patung yang berbentuk sesuatu, na'udzubillah min dzalik. Maha suci Allah dari semua itu. Lantas kenapa Rasul dibawa ke langit? Suatu tempat untuk bermunajat pada Allah Ta'ala. Suatu tempat untuk berdialog dengan Allah Ta'ala. Suatu tempat untuk melihat Allah SWT dengan cara yang hanya dipahami oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Semisal, saya mau sholat. Tempat terbaik untuk sholat di mana? Masjidil Haram. Saya pergi ke Masjidil Haram. Ngapain? Mau bertemu Allah SWT. Sholat. Tempatnya di Masjidil Haram. Tempat yang paling mulia. Rasulullah SAW mau melihat Allah Ta'ala dengan cara yang hanya dipahami Allah dan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah dibawa ke tempat yang paling mulia. Itu tempat gitu untuk Rasulullah, bukan tempat untuk Allah. Seperti Bukit Tursina, tempat untuk Nabi Musa, bukan tempat untuk Allah. Seperti masjid, tempat untuk kita, bukan tempat untuk Allah. Ya, semoga paham ya. Jadi ke langit itu, tempatnya langit itu untuk Nabi Muhammad SAW. Ya, untuk Rasulullah SAW. Allah maha suci dari berdiam di suatu tempat. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada ajaran Allah di langit, Allah di langit, Allah di langit, na'udzubillah min dzalik. Di Al-Quran jelas dikatakan, kalau mereka bertanya, idza salaka ibadi anni, kalau hamba-hambaku
bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka sampaikan pada mereka semua, aku ini dekat. Aku dekat. Jadi Allah nggak mengatakan bertempat di suatu tempat. Ya. Kita jangan ikut paham-paham yang akhirnya menyebabkan kita ini tauhidnya bubar gitu ya. Tauhidnya rusak ya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jelas ya, insyaallah. Nah, setelah itu Nabi SAW dapat perintah sholat. Kita semua udah tahu. Dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Dan itu ya setelah bertemu Nabi Musa di langit yang ke-6. Jadi mau kembali ke muka bumi. Di langit yang ke-6 ketemu Nabi Musa AS ditanya, dapat apa ini dari Allah Ta'ala? Sholat 50 waktu, umatmu nggak bakal mampu 50 waktu. Lalu umat saya Bani Israel aja yang keker, yang kuat-kuat itu nggak mampu kok. Apalagi umatmu, nggak mampu umatmu. Nah, akhirnya turun dari 50 menjadi 40, 30, 20, 10, kemudian 5. Allah katakan 5 sama pahalanya dengan 50 waktu. Ikhwani rahimakumullah, coba bayangkan, kalau waktu itu Nabi SAW tidak mengikuti saran Nabi Musa. Kira-kira seperti apa? Jadi sarannya Nabi Musa kepada Nabi SAW adalah salah satu bentuk kebaikan yang meninggal dunia untuk yang masih hidup. Yang meninggal dunia berbuat baik kepada yang masih hidup dengan memberikan saran. Dia minta sama Allah keringanan dari 50 menjadi 5 waktu. Coba begini ya. 50 waktu loh, 24 jam 50 waktu. Allahu Akbar, sholat waktu yang pertama. Nanti kita baca catatan, tanya sama, ini sholat kita udah waktu berapa ya? Saya udah berapa waktu ini? Oh ini saya baru waktu yang ke-15. Oh waktu yang ke-30. Kacau hitungannya itu nanti. Dan bayangkan kalau 24 jam. Sholatnya 5 menit. Ya, 5 menit. Kalau kali 24 berapa itu? Waktunya loh, waktunya. Kalau sekarang kita ada 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dibagi 50 waktu dalam 24 jam. 24 jam kalau diambil setiap setengah jam. Setiap setengah jam azan itu baru 48. Allahu Akbar, setengah jam azan. Setengah jam azan. Setengah jam azan. Masya Allah. Hidupnya gimana kita? Baru buka toko, sholat dulu ya. Baru mau nandur, sholat dulu ya. Maka jasa Nabi Musa ini luar biasa. Ya, Rasul menceritakan kepada umatnya agar umatnya paham. Ini jasa Nabi Musa loh. Ya, ini Nabi Musa yang minta saya berjuang, ini Nabi Musa. Rasulullah menghargai bagaimana sarannya hamba-hamba Allah yang mulia, dan Rasulullah mengajarkan agar kita memuliakan orang-orang yang mulia. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ini juga dalam Isra dan Mi'raj Nabi kita SAW masuk ke dalam surga. Makanya Rasulullah ketika kembali ke muka bumi menceritakan surga itu seperti apa. Ya, surga itu seperti apa. Nah, insya Allah itu nanti akan kita bahas pada kajian eksklusif yang ketiga. Judulnya adalah Melihat Surga. Insya Allah. Yang mau ikut saja. Yang nggak mau ikut, ya nggak apa-apa. Nanti kan saya share di YouTube. Karena ada yang nanya sama saya, Habib, kok berbayar toh Bib? Kok berbayar? Iya, yang berbayar yang eksklusif. Yang lain kan juga bisa lihat di YouTube, tapi kan nunggu beberapa waktu kemudian ya. Nah, berbayar ini karena saya mau mengajak antum semua untuk menyisihkan hartanya, ya, berderma dan berinfak untuk majelis, ya, dan orang-orang yang mengelola majelis, ya, sehingga kegiatan dakwah ini bisa berlangsung dengan lancar, dengan bagus. Ya, kita niatkan untuk melunaskan hutang tanah majelis yang sekitar sekarang dari 2,5 jadi 450 juta, ya sudah turun 50 juta. Nah, ini diniatkan untuk itu. Belum lagi diniatkan untuk membantu majelis dan pesantren membayar PDAM-nya, membayar listriknya, membayar internetnya, ya, membayar karyawan dan karyawatinya, dan lain sebagainya. Nilai yang Anda sisihkan itu mungkin besar buat Anda, tapi yang didapatkan insya Allah jauh lebih besar. Nah, saat kita nggak punya uang, jangan khawatir, ya, karena nanti bisa dilihat di YouTube. Dilihat di YouTube, insya Allah. Saya akan upload videonya seperti yang sebelumnya di YouTube agar dinikmati semua orang, karena ilmu ini tidak untuk disimpan, ilmu untuk disebarluaskan, diajarkan kepada siapapun. Ikhwani rahimakumullah. Nah, sebagai penutup, di antara kisah-kisah yang disampaikan Nabi SAW, suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama sahabat. Di situ ada Sayyidina Abdullah bin Umar, putranya Khalifah Umar bin Khattab, dan ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tiba-tiba Nabi SAW bertanya kepada sahabat,
Adakah di antara kalian yang pernah masuk ke dalam surga? Sahabat semua diam. Tiba-tiba anaknya Sayyidina Umar, yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab lihat anaknya angkat tangan, bilang udah masuk surga, langsung meletakkan tangannya di atas kepalanya. Aduh, kalau bahasa kita, aduh gitu. Kalau bahasa kita gitu ya. Nah, Rasulullah nanya lagi, siapa yang sudah pernah minum air dari sungainya surga? Sayyidina Abdullah bin Umar angkat tangan lagi, saya ya Rasulullah. Angkat tangan dan ngomong, saya ya Rasulullah. Sayyidina Umar langsung, aduh, ini kok ngaku-ngaku lagi ini ya, gimana ini? Karena ya khawatir ini anaknya kok nekat gitu loh ya, ngomong udah pernah masuk surga, udah pernah minum airnya dari surga. Maka Nabi SAW pun nanya lagi, siapa di antara kalian semua ya yang pernah makan buah-buahannya surga? Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kemudian mengangkat, saya ya Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab sebagai ayah ya, langsung udah tidak kuat bener. Aduh, wah ini kacau, kalau bahasa kita, kacau ini kan ya. Gawat bahasa kita. Nah, disitulah Nabi SAW kemudian ngomong kepada Sayyidina Abdullah bin Umar yang tentunya membuat geger sahabat saat itu ya. Ini kok bilang sudah masuk surga, minum airnya surga, makan buahnya surga. Geger itu saat itu, suasana di sahabat, tapi nggak berani ngomong, diam saja. Maka Nabi Muhammad SAW pun ngomong kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, sampaikan kepada mereka semua, bagaimana kamu bisa masuk surga? Bagaimana kamu bisa minum airnya surga? Bagaimana kamu bisa makan buah-buahan surga? Jelaskan kepada mereka semua. Maka dengan nyantai, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, saya tahu bahwasanya kamu masuk surga nggak pernah sendiri, selalu dalam hatimu engkau bawa umatmu. Dan saya termasuk yang ada dalam hatimu ya Rasulullah. Saya tahu ya Rasulullah, kalau kamu minum air di surga, engkau nggak pernah minum untuk dirimu sendiri, tapi engkau minum untuk umatmu. Saya tahu ketika engkau makan buah-buahan surga, engkau nggak makan untuk dirimu sendiri. Engkau selalu makan dan mengingat umatmu. Disitulah aku mengatakan, aku pernah masuk surga, aku pernah minum airnya surga, aku pernah makan buah-buahnya surga. Ikhwani rahimakumullah, inilah pandangan yang hebat dari seorang sahabat yang betul-betul merasa dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kemanapun Rasulullah SAW berada. Dan inilah keuntungan kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Makanya ketika at-tahiyat, dan itu dibuktikan, ketika Rasul mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, mengucapkan salam penghormatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka dijawab oleh Allah Ta'ala, assalamu alayka ayuhan nabi. Allah mengucapkan salam sejahtera untukmu wahai nabi. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Rasul nyambung ucapannya Allah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Rasul mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Salam untuk kami, aku, keluargaku, wa ala ibadillah sholihin. Dan hamba-hamba Allah yang soleh ya Allah. Masya Allah. Saat Rasul mendapat salam khusus, Rasul ingat pada keluarganya, ingat pada sahabatnya, ingat pada umatnya. Rasulullah ingat pada hamba-hamba Allah yang soleh. Diingat semua ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang hanya dipahami oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ikhwani rahimakumullah. Tidak terasa 1 jam tepat sudah saya berbicara. Betul Mas Seto? Bahkan 1 jam 10 menit ya. Saya sudah berbicara. Sebelum saya akhiri, kalau mau bantu saya di luar kajian ini, di antaranya bisa beli buku yang paket 15 buku Arba'in Nawawiyah seharga 1 juta rupiah, sudah termasuk ongkos kirim untuk Pulau Jawa. Nah ini diantara cara saya untuk mengelola majelis ya, mengelola majelis. Jazakumullah khairan wal afu minkum, mudah-mudahan berkah manfaat. Sekali lagi mohon maaf ya atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan, penyampaian dan apapun itu, dan mudah-mudahan berkah untuk saya pribadi, teman-teman saya yang ngelola majelis ini, dan untuk antum semua yang ikut bersama kami dan menyaksikan tayangan ini dimanapun berada, dan untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.